Salam pemirsa, 3 Juni 2025, situasi di kawasan Laut Hitam kembali memanas setelah Ukraina secara resmi mengumumkan telah melakukan serangan spektakuler terhadap jembatan strategis yang menghubungkan Rusia dan semenanjung Crimea. Serangan ini bukan hanya menunjukkan kapabilitas militer dan intelijen Ukraina, tetapi juga menimbulkan efek domino ke berbagai penjuru dunia, termasuk memicu respon keras dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ledakan dahsyat di jembatan Crimea. Pada pagi hari 3 Juni 2025, Badan Keamanan Nasional Ukraina merilis pernyataan resmi yang mengejutkan dunia internasional. Mereka mengonfirmasi telah melancarkan operasi peledakan bawah air terhadap jembatan jalan raya dan rel kereta yang membentang sepanjang 19 km menjadi penghubung vital antara daratan Rusia dan Crimea. Dalam operasi yang disebut-sebut sudah dipersiapkan selama berbulan-bulan itu, Ukraina menggunakan sekitar 1.100 kg bahan peledak canggih. Target utama adalah pilar utama penopang jembatan. Rekaman video yang disebar pemerintah Ukraina memperlihatkan detik-detik ledakan di bawah permukaan air, menciptakan semburan air raksasa, gelombang kejut, dan serpihan berterbangan di udara. Akibat ledakan tersebut, struktur penopang jembatan mengalami kerusakan berat dan sebagian tenggelam ke bawah permukaan laut. Lalu lintas di kedua jalur jembatan, baik jalan raya maupun rel kereta, langsung dihentikan total dan status darurat diberlakukan di sekitar lokasi. Krisis logistik Rusia dan simbol kekuasaan Putin. Jembatan Crimea yang diresmikan pada 2018 oleh Presiden Vladimir Putin bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah simbol kekuasaan Rusia atas Crimea dan menjadi jalur logistik utama militer serta sipil. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, jembatan ini selalu menjadi target utama serangan karena fungsinya yang sangat vital. Serangan ini merupakan yang ketiga kalinya menimpa jembatan tersebut sejak pecahnya perang. Media-media Rusia sempat memberlakukan sensor dan hanya mengonfirmasikan bahwa jembatan ditutup selama lebih dari 3 jam tanpa penjelasan resmi sebelum akhirnya kembali dibuka secara terbatas. Operasi drone jaring laba-laba mengguncang pangkalan udara Rusia. Bersamaan dengan aksi di Crimea, delegasi tinggi Ukraina, termasuk Kolonel Palitsa, wakil kepala staf kepresidenan, tiba di Washington DC untuk menyampaikan laporan keberhasilan operasi jaring laba-laba, sebuah serangan drone skala besar terhadap beberapa pangkalan udara utama milik militer Rusia. Yang mengejutkan dunia, operasi ini melibatkan drone-drone dengan biaya produksi sangat rendah, namun mampu meluluh lantakan peralatan tempur Rusia senilai ratusan juta dolar AS. Salah satu contoh paling mencolok adalah bagaimana sebuah drone buatan Ukraina yang harga per unitnya hanya sekitar 600 dolar AS berhasil menghancurkan pesawat pengebom strategis milik Rusia yang nilainya ratusan juta dolar. Drone-drone ini menurut pejabat Ukraina berhasil diselundupkan ke wilayah Rusia dengan menggunakan kotak kayu khusus, lalu diterbangkan dari Kiev hingga ke pangkalan-pangkalan di Siberia, menempuh jarak jauh lebih dari 4.300 km. Presiden Zelensky, teknologi kunci kemenangan. Dalam pidatonya, Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa serangkaian operasi militer ini adalah bukti nyata bagaimana teknologi telah mengubah wajah peperangan modern. Dengan kreativitas dan inovasi, kami bisa menembus pertahanan Rusia yang dianggap paling kuat di dunia, ujarnya. Keberhasilan ini juga mendapat perhatian dan pujian dari para analis militer Amerika Serikat. Mereka menyoroti betapa efektif dan jauhnya jangkauan drone Ukraina, bahkan menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan pejabat NATO terkait celah pertahanan di pangkalan-pangkalan udara mereka sendiri. Tekanan diplomatik, sanksi ekspor energi Rusia diperketat. Tidak hanya berhenti pada aspek militer, Ukraina juga memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Rusia. Delegasi Ukraina secara langsung meminta kepada pemerintah Amerika Serikat dan anggota Kongres untuk memperkuat sanksi ekonomi, terutama di sektor ekspor minyak dan gas Rusia. Senat Amerika Serikat kini tengah menyiapkan rancangan undang-undang sanksi baru yang dijadwalkan akan disahkan pada akhir Juni. Sanksi tersebut menargetkan ekspor energi Rusia ke berbagai negara, termasuk kemungkinan pengenaan tarif hukuman hingga 500% bagi negara-negara pengimpor energi Rusia. China dan India sebagai pembeli utama menyerap sekitar 70% ekspor minyak dan gas Rusia, diperkirakan akan menjadi sasaran utama kebijakan ini.
Kongres AS bersatu, dampak global mengancam. Ketua Mayoritas Senat AS, John Thune, dalam pidato di Capitol Hill pada 2 Juni 2025, menegaskan bahwa meskipun pemerintahan Trump masih berharap ada ruang negosiasi dengan Rusia, Kongres telah sepakat untuk bertindak tegas. Amerika tidak boleh lagi membiarkan rezim Putin membiayai perang dari hasil penjualan energi, ujar Thune. Sebanyak 82 senator dari Partai Demokrat maupun Republik telah menandatangani dukungan terhadap sanksi baru ini. Langkah ini mencerminkan sikap bipartisan yang jarang terjadi dalam isu luar negeri Amerika. Namun demikian, meskipun sudah lolos Senat, RUU sanksi baru ini masih harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang saat ini dikuasai Partai Republik. Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan DPR akan mengagendakan pemungutan suara dan apakah Presiden AS akan segera menandatanganinya menjadi undang-undang. Dampak besar di Asia, China dan India dalam sorotan. Jika sanksi ini benar-benar diberlakukan, diperkirakan akan berdampak besar terhadap stabilitas pasar energi global. China dan India sebagai konsumen utama energi Rusia akan menghadapi dilema besar, melanjutkan impor dan menghadapi tarif berat dari AS atau mencari alternatif energi di tengah ketidakpastian geopolitik dunia. Tak hanya itu, kebijakan baru ini berpotensi memperuncing ketegangan diplomatik antara Washington, Beijing, dan New Delhi. Negara-negara Eropa pun ikut mencermati dengan seksama, khawatir akan efek domino terhadap pasokan energi di benua tersebut. Kesimpulan, serangan spektakuler Ukraina ke jembatan Crimea dan keberhasilan operasi drone di wilayah Rusia menunjukkan babak baru dalam perang teknologi di era modern. Di sisi lain, tekanan ekonomi dan diplomatik dari Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia dengan target sekunder ke China dan India berpotensi memicu pergeseran besar dalam geopolitik energi dunia. Dunia kini menanti, akankah respon Rusia, China, dan India membawa eskalasi baru atau justru membuka ruang negosiasi damai? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.